Pernah nggak sih Anda merasa masih memegang erat hal-hal yang sebenarnya udah nggak punya arti lagi? Seiring bertambahnya usia, cara kita memandang hidup mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti mencari pengakuan, ikut-ikutan tren, atau merasa harus selalu sibuk, perlahan mulai kehilangan maknanya. Memasuki usia 60-an, seringkali muncul sebuah kejernihan baru. Anda mulai sadar bahwa tidak semuanya layak menguras energi dan perhatian Anda. Di video kali ini, kita akan ngobrol tentang 6 hal yang bisa Anda lepaskan setelah usia 60 tahun. Mungkin beberapa akan terasa mengejutkan, sementara yang lain justru terasa seperti sesuatu yang selama ini sudah ingin Anda lepaskan, tapi belum sempat. Intinya, menyadari apa yang tidak lagi memberi nilai dalam hidup bisa jadi langkah besar menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Karena hidup di usia senja bukan tentang menumpuk beban, tapi tentang menikmati kedamaian. Jadi, tetap bersama kami sampai akhir. Siapa tahu 6 hal ini bisa jadi titik balik dalam hidup Anda. Dan setelah Anda melepasnya, mungkin Anda akan tersenyum dan berkata, "Kenapa nggak dari dulu ya?" Yuk, kita mulai. Nomor 1. Mengikuti tren. Dulu rasanya penting banget untuk selalu update. Entah itu soal gaya berpakaian, teknologi terbaru, atau gaya hidup yang lagi hits. Seakan-akan ada tekanan tak terlihat yang bikin kita merasa harus terus mengikuti arus. Tapi ketika usia mulai masuk kepala 6, pandangan itu mulai berubah. Kita mulai sadar, sebagian besar tren itu memang sengaja diciptakan untuk datang dan pergi. Dan terus-menerus mengejarnya justru bikin capek sendiri. Ambil contoh soal pakaian. Saat muda, mungkin kita merasa perlu tampil sesuai mode biar dianggap masuk. Tapi sekarang, kita tahu mana yang cocok, mana yang bikin nyaman, dan mana yang benar-benar mencerminkan diri kita. Kita nggak lagi berpakaian buat impress orang lain. Kita berpakaian buat diri sendiri. Dan itu jauh lebih menyenangkan. Nggak peduli tren apa yang lagi viral, yang penting kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan. Gaya kita jadi punya karakter, bukan sekadar ikut-ikutan. Begitu juga dengan teknologi. Setiap tahun, selalu ada gadget baru yang katanya lebih canggih, lebih pinter, lebih segala-galanya. Tapi jujur aja, apa kita benar-benar butuh semua itu? Setelah usia 60 tahun, kita nggak perlu lagi ikut lomba siapa paling update. Teknologi seharusnya mempermudah hidup, bukan malah bikin stres. Kalau HP kita masih berfungsi dengan baik, kenapa harus diganti hanya karena ada versi baru? Kadang, yang sederhana justru lebih damai. Dan jangan lupakan tren gaya hidup. Dari diet keto, intermittent fasting, sampai olahraga kekinian, semuanya datang dan pergi. Tapi setelah puluhan tahun hidup, kita tahu kok apa yang paling cocok buat tubuh kita. Kita tahu makanan apa yang bikin kita sehat, olahraga apa yang bikin badan bugar tanpa bikin kelelahan. Kita nggak lagi butuh validasi dari luar tentang bagaimana cara terbaik menjalani hidup. Kita yang paling tahu versi terbaik dari diri kita sendiri. Melepaskan keharusan untuk terus mengikuti tren itu rasanya seperti membebaskan diri dari beban yang nggak kelihatan. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, yang memberi kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Dan yang paling indah, kita sadar, ternyata hal-hal terbaik dalam hidup nggak pernah butuh jadi tren. Nomor 1. Mengikuti tren. Dulu rasanya penting banget untuk selalu update. Entah itu soal gaya berpakaian, teknologi terbaru, atau gaya hidup yang lagi hits. Seakan-akan ada tekanan tak terlihat yang bikin kita merasa harus terus mengikuti arus. Tapi ketika usia mulai masuk kepala 6, pandangan itu mulai berubah. Kita mulai sadar, sebagian besar tren itu memang sengaja diciptakan untuk datang dan pergi. Dan terus-menerus mengejarnya justru bikin capek sendiri. Ambil contoh soal pakaian. Saat muda, mungkin kita merasa perlu tampil sesuai mode biar dianggap masuk. Tapi sekarang, kita tahu mana yang cocok, mana yang bikin nyaman, dan mana yang benar-benar mencerminkan diri kita. Kita nggak lagi berpakaian buat impress orang lain.
Kita berpakaian buat diri sendiri, dan itu jauh lebih menyenangkan. Nggak peduli tren apa yang lagi viral, yang penting kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kenakan. Gaya kita jadi punya karakter, bukan sekadar ikut-ikutan. Begitu juga dengan teknologi. Setiap tahun, selalu ada gadget baru yang katanya lebih canggih, lebih pinter, lebih segala-galanya. Tapi jujur aja, apa kita benar-benar butuh semua itu? Setelah usia 60 tahun, kita nggak perlu lagi ikut lomba siapa paling update. Teknologi seharusnya mempermudah hidup, bukan malah bikin stres. Kalau HP kita masih berfungsi dengan baik, kenapa harus diganti hanya karena ada versi baru? Kadang, yang sederhana justru lebih damai. Dan jangan lupakan tren gaya hidup. Dari diet keto, intermittent fasting, sampai olahraga kekinian, semuanya datang dan pergi. Tapi setelah puluhan tahun hidup, kita tahu kok apa yang paling cocok buat tubuh kita. Kita tahu makanan apa yang bikin kita sehat, olahraga apa yang bikin badan bugar tanpa bikin kelelahan. Kita nggak lagi butuh validasi dari luar tentang bagaimana cara terbaik menjalani hidup. Kita yang paling tahu versi terbaik dari diri kita sendiri. Melepaskan keharusan untuk terus mengikuti tren itu rasanya seperti membebaskan diri dari beban yang nggak kelihatan. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, yang memberi kenyamanan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Dan yang paling indah, kita sadar, ternyata hal-hal terbaik dalam hidup nggak pernah butuh jadi tren. Nomor 3, membebani jadwal Anda. Dulu, jadi sibuk itu semacam lencana kehormatan. Jadwal padat, rapat kesana-sini, undangan yang enggak habis-habis, selalu kelihatan produktif. Itu semua bikin kita merasa penting. Tapi setelah lewat usia 60, kamu mulai sadar, sibuk belum tentu bahagia. Justru terlalu banyak aktivitas kadang bikin kamu merasa lelah, bukan hidup. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin juggling antara pekerjaan, keluarga, acara sosial, bahkan jadi tempat curhat untuk semua orang. Tapi sekarang, kamu mulai melihat waktu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu sadar bahwa waktu bukan sesuatu yang bisa dihambur-hamburkan begitu saja. Setiap kali kamu bilang iya untuk sesuatu yang enggak penting, sebenarnya kamu sedang bilang tidak untuk hal-hal yang benar-benar bermakna buat kamu. Salah satu perubahan paling membebaskan di usia ini adalah kamu nggak merasa perlu membuktikan apapun lewat seberapa sibuk kamu. Kamu nggak harus datang ke setiap acara, nggak perlu setuju bantu semua orang, apalagi kalau itu bikin kamu kehilangan ketenangan. Menolak bukan berarti egois, itu tanda kamu tahu nilai energi dan waktu kamu. Melambat bukan kelemahan, justru itu tanda kamu bijak. Kamu mulai memilih dengan sadar, mau ngapain hari ini, dengan siapa kamu ingin menghabiskan waktu. Aktivitas apa yang benar-benar bikin hati kamu senang, bukan cuma checklist yang bikin kamu kelelahan. Dan inilah keindahannya. Saat kamu berhenti membebani jadwal, hidup terasa lebih hidup. Kamu bangun pagi tanpa terburu-buru, duduk santai sambil menyeruput kopi, mendengarkan suara burung, atau menikmati obrolan sederhana yang bikin hati hangat. Kamu jalan kaki bukan untuk ngejar target langkah, tapi karena kamu suka angin sepoi-sepoi dan langit yang biru. Momen kecil seperti itu, yang dulu mungkin luput karena terlalu sibuk, sekarang jadi sumber kebahagiaan yang nggak ternilai. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang bisa kamu capai dalam satu hari, tapi tentang bagaimana kamu merasakan setiap detiknya. Jadi, kalau dulu kamu bangga karena selalu sibuk, mungkin sekarang saatnya bangga karena kamu memilih untuk tenang. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan diukur dari seberapa penuh jadwalmu, tapi dari seberapa dalam kamu menikmatinya. Nomor 4, mempertahankan hubungan toksik. Semakin panjang perjalanan hidup, semakin kamu sadar, nggak semua orang pantas untuk tetap ada dalam hidupmu. Saat masih muda, mungkin kamu bertahan dalam hubungan tertentu karena merasa nggak enak hati, karena sudah kenal lama, atau karena ada rasa nggak enak kalau diputus. Tapi begitu usia 60 lewat, kamu mulai berpikir, untuk apa? Kamu jadi lebih protektif. Bukan cuma soal kesehatan,
tapi juga soal kedamaian batin. Dan itu berarti berani berkata cukup pada hubungan yang cuma bikin capek hati. Hubungan toksik bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang cuma datang kalau butuh bantuan, ada yang hobi mengkritik, menyindir, menjatuhkan. Ada juga yang setiap obrolannya bikin kamu pulang dengan perasaan lebih berat dari sebelumnya. Dulu mungkin kamu membenarkan itu semua dengan kalimat, "Ya udahlah, emang orangnya begitu." Tapi sekarang kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa bersalah karena jadi diri sendiri. Di usia ini, kamu tidak lagi punya waktu atau energi untuk pura-pura nyaman. Kamu butuh orang-orang yang mengangkatmu, bukan yang terus menyeretmu ke bawah. Kamu butuh obrolan yang bikin hangat hati, bukan bikin overthinking semalaman. Dan yang terpenting, kamu sadar bahwa menjaga jarak dari orang yang salah bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Dan ingat, melepaskan hubungan toksik bukan soal marah-marah atau dendam. Bukan soal drama, tapi soal damai. Ini tentang memilih tenang daripada ribut, memilih bahagia daripada merasa terus salah. Beberapa orang mungkin gak paham kenapa kamu menjauh. Mereka mungkin bilang, kamu berubah, tapi kamu gak perlu menjelaskan semuanya. Kebahagiaanmu gak butuh persetujuan mereka. Yang kamu butuhkan adalah koneksi yang tulus. Orang-orang yang hadir bukan hanya saat kamu senang, tapi juga saat kamu jatuh. Mereka yang merayakan keberhasilanmu, tapi juga duduk diam mendengarkan ketika kamu lelah. Dan yang seperti itu, mereka layak kamu beri tempat. Tapi yang lain, kalau mereka hanya menambah beban, mungkin sudah waktunya kamu meletakkannya. Karena saat kamu berhenti menggenggam orang yang salah, kamu membuka ruang untuk orang yang tepat masuk. Dan itu, sahabatku, adalah salah satu keputusan paling membahagiakan yang bisa kamu buat di tahap hidup ini. Nomor 5. Mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain. Coba deh pikirkan, sudah berapa banyak waktu dalam hidup yang habis cuma karena kita sibuk mikirin apa kata orang? Mungkin kamu pernah memilih jalan hidup bukan karena itu yang kamu mau, tapi karena itu yang dianggap benar. Mungkin kamu pernah menahan tawa, impian, atau bahkan cara berpakaian cuman karena takut dinilai. Tapi begitu kamu menginjak usia 60 tahun, pelan-pelan semua itu mulai kehilangan kuasanya. Karena akhirnya kamu sadar, orang selalu punya pendapat. Mau kamu ngelakuin A, pasti ada yang komentar. Kamu pilih B, tetap saja ada yang nggak setuju. Nggak peduli kamu sebaik apa, secantik apa, secerdas apa, selalu ada saja yang merasa perlu menilai. Dan begitulah hidup. Yang jadi pertanyaannya, sampai kapan kamu terus hidup di bawah bayang-bayang opini mereka? Bayangkan berapa banyak momen seru yang kamu tahan hanya karena takut kelihatan aneh. Berapa banyak keputusan penting yang kamu tunda karena takut dikritik. Tapi sekarang, di usia ini, kamu tahu satu hal penting. Kebebasan sejati itu hadir saat kamu berhenti hidup untuk memuaskan semua orang dan mulai hidup untuk dirimu sendiri. Bukan berarti kamu jadi cuek sama orang ya, tapi kamu berhenti memberikan kuasa pada opini mereka untuk menentukan apakah kamu pantas bahagia atau tidak. Karena orang yang benar-benar peduli nggak akan mengubahmu jadi versi yang mereka mau. Mereka akan nerima kamu apa adanya dengan segala keunikan dan kekonyolanmu. Dan buat mereka yang terus-terusan menghakimi, percayalah, itu bukan tentang kamu. Itu tentang ketidakpuasan mereka terhadap hidup mereka sendiri. Melepaskan beban apa kata orang itu rasanya lega luar biasa. Kamu jadi bisa ngomong tanpa mikir 1000 kali, ketawa tanpa khawatir dilihat aneh, dan membuat keputusan besar tanpa harus minta izin dari dunia. Di situ kamu mulai merasakan kepercayaan diri yang berbeda, yang nggak bergantung pada pujian, tapi datang dari dalam diri. Jadi, kalau selama ini kamu merasa dikekang oleh opini orang lain, mungkin sekarang waktunya bilang, cukup. Hidup ini pendek, dan kamu berhak menjalaninya dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena hidup bukan soal siapa yang paling disukai semua orang, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri.
Nomor 6. Membeli dan mengumpulkan lebih banyak barang. Pernah nggak kamu duduk diam di rumah, memandang sekeliling dan berpikir, kenapa aku punya sebanyak ini ya? Lemari penuh, rak sesak, gudang nyaris meledak, dan anehnya, tetap saja merasa ada yang kurang. Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam pola pikir, lebih banyak dinal lebih baik, rumah lebih besar, mobil lebih keren, baju lebih banyak, perabot lebih mewah. Rasanya seperti hidup ini perlombaan tak berujung buat mengumpulkan sesuatu. Tapi begitu usia menyentuh angka 60, kamu mulai lihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu mulai sadar bahwa semua barang itu, seiring waktu, bukan lagi kamu yang memilikinya. Merekalah yang punya kamu. Kamu sibuk merawat, menyimpan, bahkan khawatir kehilangan. Padahal kalau dipikir-pikir, berapa banyak yang benar-benar kamu pakai, dan berapa banyak yang cuma jadi pengisi ruang. Bukan berarti barang itu buruk, tapi kamu mulai sadar, kebahagiaan sejati gak pernah datang dari apa yang kamu tumpuk, tapi dari apa yang kamu alami. Dari momen ketawa bareng orang tercinta, dari makan malam sederhana yang hangat, dari waktu yang kamu habiskan buat jalan pagi sambil dengar kicauan burung. Menyederhanakan hidup bukan berarti kekurangan, justru itu bentuk kebebasan. Saat kamu mulai melepas yang enggak lagi penting, rumahmu terasa lebih lega, hatimu juga. Kamu enggak lagi belanja untuk mengesankan orang lain, enggak peduli lagi kalau mobilmu bukan yang terbaru, atau furniturmu enggak instagramable, karena kamu enggak perlu bukti lagi buat menunjukkan siapa dirimu. Dan hal paling berharga, kamu mulai memikirkan soal warisan emosional, soal hal-hal yang akan kamu kenang di akhir perjalanan. Nggak ada yang bilang, andai aku dulu beli lemari satu lagi, tapi banyak yang bilang, andai aku punya lebih banyak waktu bersama orang yang aku cintai. Jadi, kalau dulu hidupmu tentang menyimpan, sekarang saatnya belajar melepaskan. Melepas yang tak lagi membawa makna, dan merangkul apa yang benar-benar penting. Karena saat kamu berhenti mengejar lebih banyak, kamu akhirnya bisa menghargai apa yang sudah kamu punya. Dan disitulah kebahagiaan sebenarnya mulai tumbuh. Nah, sekarang saatnya kita tarik napas sejenak dan merenung. 6 hal yang perlahan menjadi tidak lagi penting setelah usia 60 tahun. Mengikuti tren, mencari persetujuan semua orang, jadwal yang penuh sesak, hubungan toksik, terlalu memikirkan omongan orang, dan menumpuk barang. Ternyata diam-diam menyita banyak ruang dalam hidup kita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Namun ketika kita mulai melepaskannya satu persatu, sesuatu yang indah mulai terasa. Kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang jauh lebih berarti. Kedamaian, kebebasan, hubungan yang tulus, dan kebahagiaan hidup yang tidak lagi bergantung pada validasi luar. Kita mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang berlari tanpa henti, tapi tentang menikmati langkah demi langkah dengan kesadaran penuh. Usia 60 ke atas bukanlah akhir dari segalanya. Justru inilah awal dari fase yang lebih jujur dan damai. Saat dimana kita tak lagi sibuk membuktikan diri, tetapi mulai menikmati hidup sebagai diri sendiri, apa adanya. Saat kita lebih menghargai keheningan daripada keramaian, keikhlasan daripada pencitraan, dan momen kecil yang tulus daripada pencapaian yang melelahkan. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk bertanya pada diri sendiri, dari 6 hal tadi, mana yang paling siap kamu lepaskan? Mana yang sebenarnya sudah kamu tinggalkan jauh-jauh hari? Dan mana yang tanpa sadar masih menggenggam erat? Kadang, satu langkah kecil saja bisa membawa perbedaan besar. Entah itu dengan membereskan barang-barang yang tak lagi digunakan, mulai menetapkan batasan dalam hubungan, atau sekadar berhenti terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Karena sesungguhnya tahun-tahun terbaik dalam hidupmu belum lewat, mereka masih terbentang di depan, menunggu untuk dijalani dengan cara yang lebih damai, lebih sederhana, dan lebih bermakna. Terima kasih banyak sudah bersama kami hingga akhir video ini. Kami ingin sekali mendengar cerita dan pemikiranmu. Bagikan di kolom komentar apa hal paling berkesan yang kamu dapatkan hari ini,
dan bagaimana kamu berencana menerapkannya dalam hidupmu. Ceritamu sangat berarti bagi kami. Membaca komentar kalian selalu memberi energi dan inspirasi untuk terus berkarya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya ke orang-orang tercinta. Dukunganmu membantu kami terus menghadirkan konten yang menginspirasi dan menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri baik-baik dan jalani hidup dengan hati yang lebih ringan dan penuh makna.